Jadi kayak biasa kita akan ngobrol. Tapi kayaknya gue bakal um, menjawab ya beberapa pertanyaan yang ada di video yang paling sering banget ditanyain. Itu gue akan mencoba untuk menjawabnya in my perspective yang gue tahu juga gitu loh. Jadi ya semoga membantu. Kayak gue bilang tadi kan, kalau hari ini tuh cukup panas, mataharinya cukup terik. Iya, tuh lihat, terik banget dan ada angin. Tapi anginnya tuh untungnya nggak terlalu dingin. Jadi kayak masih ada hawa-hawa panas, tapi a bit sejuk. Apa sih anjing? Gue tuh kalau mau pergi ke gym, by the way ini mikrofonnya agak terganggu ya setelah gue nonton video sebelumnya itu. Anyway, gue tuh selalu pakai jalan, banyak jalan gini untuk ke town center itu. Bisa dari sini, bisa lurus juga bisa belok ke banyak arah gitu loh. Dan gue selalu coba yang rutenya paling nyaman untuk dilewati dan juga paling deket lah ya bunda. Sana juga bisa itu langsung ke jalan gede gitu, kayak ya jalan raya lalu lalang mobil lebih banyak di sana. Gue mau cari jalan yang lain. Dan anyway, untuk pertanyaan pertama yang sering banget ditanyakan, gimana caranya bisa ke Australia? Ya tinggal pesen tiket pesawat, naik pesawat sampai. Gak gitu anjing. Ya maksudnya kalian harus persiapkan semuanya dulu sih kalau kalian mau WHV ya. Apply WHV dulu. Sebelum mendapatkan visa, kita harus mendapatkan surat rekomendasi dari pemerintah yang disebut dengan SDWHV. Atau kalian mau menggunakan visa-visa lain juga bisa. Contoh, kalian mau apply langsung dari perusahaan, terus perusahaan yang ngasih sponsorship, ataupun kalian mau sekolah, lanjut sekolah di sini, student, ataupun ataupun dengan berlibur. Karena yang banyak gue temuin orang-orang Indo atau beberapa negara ya yang di Asia itu, mereka menggunakan cara ilegal tapi diterima gitu, kayak diterima nggak terima sama Australia gitu loh. Mereka menggunakan cara turis visa, terus mereka apply setelah kayak 1-2 bulan di sini sambil kerja. Mereka mengajukan visa protection entah apapun itu ya, kayak contoh lu di negara lu mau dibunuh, pokoknya ancaman kayak hidup lu tuh terganggu di sana, kayak lu mau keluarga lu mau dibunuh lah, atau lu terlilit banyak hutang sehingga lu nggak bisa bayarnya, dan juga di sana juga lu nggak ada kerja atau gimana gitu kan. Jadi ataupun kalian LGBT atau homoseksual gitu kan, banyak di sini menggunakan alasan-alasan itu. Tapi ada beberapa tuh mereka emang menggunakan alasan yang benar gitu loh. Karena beberapa yang gue kenal mereka emang homoseksual, dan juga ada yang terlilit hutang banyak di negaranya gitu loh. Dan salah satu protection itu untuk mendapatkan permanent resident di sini. Tapi ya
jangka waktunya nggak cepet gitu loh, bisa bertahun-tahun, bisa 5 6 7 tahun bahkan lebih gitu loh. Dan banyak kendala, dan juga mungkin dokumen ataupun harus menyiapkan lawyer dan lain-lain gitu loh. Tapi keuntungannya, kalian ketika dari visa turis terus mengajukan protection visa, itu otomatis kalau visanya belum granted kan ya, ke protection itu, terus I don't know, jadi PR mungkin itu kan dapat bridging visa. Bridging visa tuh banyak tipenya. Salah satunya adalah tipe A. Tipe A itu kalian akan mendapatkan unlimited kerja kalau nggak salah ya. Kalian akan mendapatkan unlimited kerja dan juga beberapa benefit sama kayak permanent resident ataupun citizen gitu loh, yang gua tahu ya dari mereka yang mengajukan protection visa terus mendapatkan bridging visa gitu loh. Cuma ya itu konsekuensinya, kalian gak bisa balik ke negara asal kalian gitu loh. Contoh, gak bisa balik ke Indonesia. Bisa balik, tapi kalian akan di blacklist selama 3 tahun kalau nggak salah. Ataupun kalian bisa balik tapi dengan keadaan yang mendesak, contoh kayak ada keluarga yang sakit, keluarga orang tua yang meninggal gitu-gitu, kalian bisa mengajukan visa bridging B gitu loh, untuk keluar dari Australia tapi bisa balik lagi. Tapi kalau nggak salah itu prosedurnya agak sulit gitu loh. Bukan sulit ya, mungkin kalau paham akan bisa. Ya begitulah pokoknya. Tapi kalau kalian nggak mengajukan bridging B itu, akan tetap keluar Australia menggunakan bridging A, kalian nggak akan bisa masuk Australia lagi gitu. Kalian akan di blacklist untuk masuk Australia kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong. Untuk infonya yang gue dapet cuma segitu gitu. Berarti di sana cakep banget ya, kayak perbukitan gitu loh, dan orang lagi bangun rumah bun. Nih gue lagi lewat jalan, I don't know, yang gue liat di map aja kayak lurus terus belok dikit doang nyampe, tapi jalannya jalan kampung, jalan desa, ya gak sih? Ini kayaknya garage sale deh, kayak mereka tuh jual-jual, nggak tahu atau garage sale atau mereka emang sengaja dibuang gitu loh. Kalau untuk student visa, kalau nggak salah ya, dari beberapa orang Indo yang gua kenal yang mereka mengajukan student visa, sampai sekarang visanya belum granted gitu loh. Mereka masih bridging dari turis ke student itu. Nggak tahu ya kasusnya tuh gimana, tapi udah hampir 7-8 bulan belum granted. Tapi mereka kerja di sini, tapi kerjanya kerja ilegal gitu loh, karena bridgingnya itu nggak ada work right, nggak ada untuk bisa kerja lah pokoknya. Itu kayak lu udah bayar tapi visa sampai sekarang belum disetujuin gitu loh. Soalnya mungkin lu udah bridging gitu kan ya, udah turis gitu. Kayaknya lagi susah juga sih untuk student di sini, belum lagi harganya juga mahal banget untuk student di Australia itu, dan banyak persyaratannya juga. Jadi ya kalau kalian emang pengen ke Australia atau pengen kerja di Australia gitu kan,
yang umurnya udah nggak bisa working holiday, yang cuma mentok di 30 tahun, ya kalian bisa mengajukan turis terus ke bridging protection tadi gitu, dengan berbagai macam alasan apapun itu. Tapi itu tidak dibenarkan ya. Tapi itu emang dibuat juga sih oleh pemerintah sini gitu loh. Soalnya itu tadi kasusnya banyak, kayak mereka yang terlilit hutang lah di negaranya, kayak merekanya dapat perlakuan yang tidak baik dari orang-orang sekitar karena merekanya LGBT gitu-gitu kan. Jadi banyak gitu loh, dan emang diperkenankan sama Australia gitu loh. Gue nggak tahu ya itu kayak benar atau tidak dengan cara kayak gitu, tapi kalau ada opsi kayak gitu berarti ya it's something like legal, ya nggak sih? Terus kalau udah nyampe sini cari kerja susah nggak? Tergantung ya, tergantung dari rezeki kita masing-masing. Karena rezeki kita itu nggak cuma dari kita, contohnya nyari kerja sendiri atau apa. Karena yang gue percaya ya, rezeki kita itu, ini berisik pas ini kan anginnya cukup kenceng. Rezeki kita tuh ada di orang lain juga, begitupun rezeki orang lain ada di kita juga. Jadi kayak penting banget ketika kita merantau ke suatu tempat dimanapun itu, termasuk di luar negeri, berbanyak relasi dan juga berbanyak untuk bisa mendapatkan rezeki berupa info, pekerjaan, dan lain-lain gitu loh. Karena 1 tahun ini kita tuh kerjaan gue ya itu tuh dari info beberapa orang gitu loh, nggak semuanya kerjaan pure gue nyari gitu. Kayak ada banyak gue dikasih info untuk lu kerja di sini gitu loh. Jadi soal yang nanya untuk cari kerja di sana itu sulit atau enggak, tergantung dari diri kita masing-masing gitu. Dan rezeki juga tergantung dari rezeki masing-masing. Lu nggak bisa matokin dari menurut si A gitu, menurut video dia, menurut video si A, menurut video si B itu gampang cari kerja gitu, dan menurut yang ini susah gitu cari kerja. Ya itu tergantung mungkin pengalaman dan rezeki dia gitu loh. Kita nggak bisa samain dengan diri kita. Jadi kalau mau tahu ya lakuin sendiri gitu loh. Apa ini? Indonesia kah? Pagernya seng. Look. Gua pindah ke Mari Bridge ini ya. Tempat ini a bit culture shock. Karena kok tempatnya kayak gini gitu loh. Kayak it's not even Australia that I'm live before yang gue tahu gitu loh. Banyak rumah yang dipagerin kayak gini, even pagernya nggak proper, pakai seng. Dan juga mostly rata-rata rumah orang di sini itu ya mereka pakai pagar. Dan look how ugly betapa buruknya jalannya gitu, dan aspalnya tidak seperti di Swan Hill sebelumnya yang sangat mulus. Ini aspal kelas 3 ini mah. Kayak di pedesaan jatuhnya bunda. Padahal untuk ke city itu cuma 1 jam loh. Sedangkan Swan Hill ke Melbourne itu loh cuma 4 jam. Lah ini piye? Dan gue juga sering banget dapat apa ya, pertanyaan
terkait kerja juga kan yang pakai visa WHV. Dan juga gue sering juga kayak ngeliat video-video gitu loh kalau mereka kesulitan untuk dapat kerja, termasuk di grup-grup Telegram gitu-gitu kan di setiap state. WHV itu citranya agak tidak baik ya sekarang, karena hampir beberapa agen, beberapa labor hire di sini tuh udah nge-blacklist WHV Indo, nge-blacklist karena banyak anak WHV itu yang cabut-cabutan gitu, kayak cuman kerja seminggu 2 minggu berhenti gitu loh. Dan mungkin karena kerjanya nggak sesuai gitu loh, kerjanya bukan kerja nggak sesuai atau gimana ya, kerjanya itu kerja berat dan mereka di Indo itu nggak biasa kerja berat gitu loh, nggak biasa kerja fisik dan lain-lain gitu. Jadi ketika sampai sini lo harus kerja fisik dan lo kaget, akhirnya berhenti cari kerja. banyak banget kayak gitu yang mereka lakukan, yang gua kenal juga gitu loh. Bahkan ada beberapa labor hire itu udah nge-blacklist WHV banget gitu, WHV Indo gitu loh. Jadi buat kalian, astagfirullah, mungkinnya bisa kalem gak sih? Jadi buat kalian yang mau WHV itu please lah ya, untuk behave. Kayak lu tahu nyari kerja itu nggak segampang itu gitu kan. Ketika lu dapat kerja dan kerjanya juga bisa eligible untuk perpanjang visa kita, ya udah lu tahanin dulu lah 3 bulan untuk perpanjang second year lu gitu kan. Jangan kayak seminggu 2 minggu ada beberapa hari cuma langsung cabut gitu loh, karena lu ngerasa capek, karena itu akan berdampak ke orang-orang yang berikutnya gitu loh. Karena kita kesini tuh nge-present, ngebawa negara kita, jadi kayak dicapnya orang Indo tuh kayak gini gitu loh. Jadi kita harus behave lah, harus tahu diri lah gitu kan, ibaratnya. Jangan egois lah gitu kan, karena ya nggak cuman elu di sini yang kerja WHV gitu. Untuk orang lain tuh banyak, cuma karena dampak dari beberapa orang itu jadi berdampak ke semuanya gitu kan. Ini pesan gue ya buat kalian yang mau WHV nantinya, please banget sih jangan cabut-cabutan. At least to stay 3 bulan, apalagi kerjanya tuh bisa untuk eligible untuk perpanjang visa gitu. Kayak terus stay aja 3 bulan gitu loh, at least silahkan untuk perpanjang visa. Ini jangan 1 minggu 2 minggu lah berhenti, kayak nggak paham lagi gue udah selesai nge-gym. Ini gue mau ke Woolworths, mau groceries. Jadi sebenarnya tempat gym gue tuh itu, dan di sana ada Drix, ada Kohl's, tapi gue lebih suka groceries di Woolworths. Anyway, if you seen that lady over there, ada nenek itu tadi, dia nanya tempat toko gitu kan. Ya, gua buka map, kata gua ada HP nggak gitu kan, ada map nggak. Katanya aku nggak bisa menggunakannya. Ya udahlah ya, akhirnya gue cek dari HP gue. Ternyata tidak jauh. Gue mau mengantarkan kayaknya deket banget saya ke arah sana. Soalnya gue juga dikejar waktu, gue belum sholat asar gitu. I think I know this guy. Yang tempat gym tadi nggak sih mereka berdua ini? Gak pernah lihat. Gue lebih suka belanja di Woolworths karena nggak tahu ya, menurut gue harganya kadang sometimes lebih murah
kalau lagi diskon tuh bener-bener $1, $2. Ya apalagi kayak hari ini atau besok expired gitu kan, itu sangat murah, kayak cuma $1. Tapi expired itu kayak daging loh, daging mentah gitu, kayak ayam gitu kan. Ya lu tinggal bekuin aja nggak sih dalam freezer, ya kan, dan lu akan mendapatkan ayam dengan 1 kilo kadang, atau setengah kilo cuman 14.000 gitu. So why not? Kita orang Indonesia gitu kan. Even di Indonesia kadang tidak sebersih yang di sini. Ini udah dibersihin, udah lu siap masak gitu kan. Itu salah satu tips untuk bertahan hidup dengan harga murah gitu kan ya. Kayaknya kayak di Coles, di Woolworths lagi apa sih, di Drakes atau supermarket lainnya gitu, gue sangat jarang menemukan yang best deal kayak ada di Woolworths gitu loh. So it's better for me jalan dikit, ini by the way the Woolworths, untuk beli gitu. Sini kayak mall gitu loh. Kayak mall, ada beberapa tenan juga, ada bank gitu. Gue ke reject shop dulu dong, mau beli Mentos. Lihat dari made in Indonesia. 25.000. Ada kopiku juga 30.000 segini. Tadi gue buka Mentos. Gue lagi dari Woolworths di Woolies. Gue baru ngambil ayam aja, ayam cincang sama ada ayam. Lihat yang diskon saja kayak gini. Setuju. Beli susu, gue selalu susu kedelai. Nih berapa itu? 1,15 cuma berapa? 11.000. Kok murah ya? Is it? Oh ya bener sih. Is it? Ya. Nih perbedaannya, ini kalau ada mereknya tuh segitu tuh $2. Ini kalau merek supermarketnya biasanya lebih murah. Kayak gitulah ya tips belanja hemat, kita pilih brand-brand yang merek dari supermarket itu sendiri gitu. Kalau kayak ini kayak $3 gitu, kayak apa coba. Ini susu biasa tuh full cream susu sapi ya 1,6. Sedangkan yang merek 2,2, 1,9, kayak lumayan gak sih bedanya? Gue tuh selalu stok ikan tuna kalengan kayak gini loh, karena kalau lagi males masak atau apa, yaudah tinggal nasi sama ikan ini udah oke lah gitu kan. Dan harganya 1,1, which is sangat murah. Harga beras tuh, ini berapa ya? Berapa kilo sih ini? Mana sih 1 kilo $3. Tapi kalau gue biasanya ngisi ya, ngomongin ini 1 kilonya 1,8 naik, biasa 1,6. Naik 2 sen dong.
Ini nasinya kayak mirip lah nasi pulen ibaratnya tuh kalau di Indo. Nasi pulen harganya 3,3. Ya hampir sama nggak sih dengan harga beras di Indo? Katanya harga beras Indo lagi mahal kan, 15 ribuan sekilonya. Is it? Satu lagi tips nyari yang murah, ini tempat-tempat yang reject. Jadi harganya itu cuman $1 gitu loh, 52 sen gitu-gitu. Ini yang reject biasanya, yang ada yang reject lah pokoknya ya, gimana nyebutnya, tahu sendiri kan reject kayak gimana. Salah satu tips juga. Udah selesai, totalnya ada $35. Ini kita OTW pulang. Udah sekian dulu vlognya. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Bye. Assalamualaikum.